ada lontaran dari Pak Jokowi tentang ini, ada yang nunggangi, yaitu orangnya orang gede gitu, orang besar. Orang besar. Besar lagi oleh sahabat saya Pak Hisam, gede banget katanya. Asing katanya. Nah, sebagai seorang penyidik, saya berpandangan penyidik itu dalam mengungkap suatu masalah pasti membuat suatu asumsi, tapi asumsi harus didukung dengan alat bukti. Pertama, kita hormat dan menghargai Pak Jokowi yang telah berani tampil menyatakan ijazahnya asli. Akan dilihatkan di pengadilan. Nah, ini kita hargai, tetapi kita luruskan sedikit. Untuk sampai ke pengadilan itu harus melalui proses, yaitu di penyidik dulu. Akan dilihatkan di penyidik, kemudian nanti penyidik ke penuntut. Mudah-mudahan beliau keseliau lidah. Jadi artinya sudah di tangan penyidik itu, mudah-mudahan ya. Karena beliau bukan orang hukum juga. Saya pastikan sudah, Pak. Nah, saya lihat berita acara sitanya, saya lihat. Kalau sudah ya alhamdulillah. Nah, kemudian akan ada di pengadilan Solo, tadi kata Pak Roy. Kemudian yang berikut, saya sangat tertarik dengan Pak Jokowi katakan, siapa yang berkata dia yang membuktikan. Yes, itu benar. Dia melemparkan isu tentang itu. Saya yakin Pak Jokowi sudah punya data tentang siapa orang gede, bahkan siapa yang asing tadi. Nah, tinggal dia buka. Kalau dia tidak membuka itu, dan saya yakin Pak Jokowi akan buka. So yakin-yakinnya 2.567% saya. Kalau dia tidak prediksi intelijen. Tidak, prediksi reserse gitu. Kalau dia buka maka akan terang benderang. Tetapi kalau tidak buka, maka ini akan menimbulkan suatu perpecahan atau kegaduhan baru lagi. Maka dia akan menjadi bola liar. Nah, mudah-mudahan waktu dekat, udah cukup lah media ini menikmati ini. Televisi menikmati ini udah cukup dan sebagainya. Medsos sudah cukup juga, beliau buka. Orang besarnya adalah ini. Yang gede dikatakan Pak Ridwan Hisam tadi, ini dia. Ini pendidikan politik yang bagus. Kalau tidak begitu, maka bola liar tadi akan balik ke Pak Jokowi. Sebagai prediksi reserse ya. Baliknya apa? Satu, dikatakan orang, Pak Jokowi melimpar isu, ini adalah siasat dia untuk bersembunyi. Mengalihkan isu politik. Tapi saya tidak yakin, nggak mungkin Pak Jokowi sebodoh itu. Pak Jokowi Presiden Republik Indonesia 10 tahun, 280 juta rakyat, sekian puluh ribu profesor dipimpinnya, nggak mungkin beliau akan bersembunyi di balik isu itu ya, Pak Ridwan ya. Nggak mungkin dia akan itu. Nah, mari kita tunggu bahwa ini bukan siasat untuk lempar bola. Dan tadi satu katakan, siapa yang menuduh, dia yang buktikan. Pak Roy CS menuduh palsu. Sudah membuktikan. Jelas palsu ini. Kemudian Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan ini aslinya. Di pengadilan katanya. Ijazah saya asli, kemudian skripsi saya juga sah, kuliah saya juga sah, dan ini kita minta UGM, maaf ya, alumninya Pak alma maternya Pak Roy, jangan UGM sembunyi, bela. Bersuara yang jelas, asli. Ini bukti skripsinya. Ini dosen apa, Pak Roy? Ini dosen pembimbingnya. Pak Kasbito. Kan? Kalau itu sudah semua. IAI-nya UGM sudah bilang, Pak, kalau itu palsu, dia nggak lulus. Udah, IAI-nya UGM itu. Saya netral, Pak Roy. Saya hormat dengan Pak Jokowi kalau itu dia buktikan. Terima kasih. Oke, baik, saya ke Pak Susno. Jadi pembuktian di pengadilan nanti apakah akan mengakhiri polemik dari ijazah Jokowi? Baik, pengadilan adalah yang terbaik, tetapi untuk menuju ke pengadilan yang agak susah ya. Karena apa? Harus dibuktikan dulu ijazah itu asli apa palsu. Setuju itu. Dan saya yakin itu asli. Kalau itu ada buktinya. Siapa yang bisa membuktikan itu? Tolong pada kesempatan ini mudah-mudahan UGM mendengar gitu. Jelaskan bahwa ijazah itu asli dan sah.
sah itu adalah cara perolehannya yang benar. Bahwa ijazah itu asli dari UGM. Untuk mendapatkan itu betul dia sebagai mahasiswa, betul dia kuliah, betul memenuhi semua persyaratan yang saya tidak tahu apa persyaratan itu. Mungkin Pak Roy yang tahu. Udah dijawab mesin AI, Pak. Itu akan lebih meyakinkan lagi. Nah, kalau UGM bisa membuktikan itu, saya yakin Pak Jokowi akan apa yang dikatakan dia mencemarkan nama baik itu terbukti ya. Karena apa, namanya memang baik, dikatakan tidak baik. Tetapi kalau seandainya itu UGM tidak bisa membuktikan, maka orang yang berkata bahwa ijazah itu palsu berarti dia tidak berbohong. Saya netral di sini, saya tidak memihak siapapun juga. Pengadilan ada yang terbaik, tetapi pengadilan panjang dia. Siapa yang misalnya merasa dirugikan masih bisa untuk banding. Banding masih bisa kasasi, kasasi masih bisa PK, dan insya Allah sampai ke 2029 lemparan isu politik ada orang gede sekali tadi itu akan terbukti. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar bahwa isu politik yang dilemparkan tentang orang gede itu tolong untuk segera diakhiri. Ada dua cara mengakhirinya, satu lelucon kayak Pak Gus Dur, gede itu adalah gorila. Kemudian gede itu adalah langsung memang ada yang ditunjuk gitu. Sehingga tidak dikatakan bahwa Pak Jokowi membuat gaduh gitu. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak tujuannya untuk membuat gaduh. Beliau adalah negarawan. Terima kasih. Oke, baik. Bang Rey, kalau ini memang operasi politik, kemudian manuver kontra untuk Jokowi, apakah dengan peradilan nanti bisa menghentikan polemik ijazah? Kalau polemik ijazahnya mungkin iya, tapi kan kalau politiknya kan jalan terus. Karena itu yang saya sebut tadi, ini kan sudah bagian dari persaingan politik. Diakui oleh mereka yang sebagai orang yang terlibat dalam peristiwa politik ini gitu. Dan kayaknya hal-hal yang kenapa Pak Jokowi mengatakan ada orang besar terus orang besar tapi tidak mengungkapkan ciri-ciri yang sangat spesifik tentang apa yang, karena itu juga permainan politik itu. Kan gaya politik Pak Jokowi itu kan selalu menempatkan dirinya itu sebagai orang yang tanda kutip terzalimi kan. Kan kira-kira ijazah palsu ini mau diubah oleh beliau sebagai korban dari penzaliman Roy Suryo dan kawan-kawan, dan di atas Roy Suryo memang begitu Bang Rey. Orang besar. Balik kira-kira. Emang fitnah orang tidak pernah dilihat kok. Ya, pola ini kayaknya yang mulai juga terus dikembangkan oleh Pak Jokowi. Nah, dengan cara begitu popularitas macam-macam dan sebagainya itu tetap terjaga. Ingat loh ya, sekalipun Pak Jokowi mengatakan bahwa ia di-downgrade reputasinya oleh peristiwa ini, tapi kan kenyataannya popularitasnya tetap terjaga. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi melihat peristiwa ini justru memelihara popularitasnya. Jadi pengadilan bukan solusi terakhir? Bukan. Pengadilan sebagai kasus ijazah itu ansih bisa mengakhirinya. Tapi peristiwa politiknya akan terus bergulir. Jadi tidak dengan sendirinya selesai di pengadilan, maka peristiwa politiknya akan selesai gitu. Sebab kelihatan yang terkadang justru memanfaatkan peristiwa ini secara politik. Bukan saja orang besar yang dituduhkan palsu kita tadi oleh Pak Jokowi, bahkan boleh jadi Pak Jokowi sendiri menikmati secara politik adegan-adegan ini. Gitu. Oke, baik. Pak Bestari, jadi menurut Anda, apakah nanti pengadilan bisa menyudahi polemik Jokowi? Pertama, saya ingin menyampaikan begini, Kompas TV ini harus mendidik dalam menggelar acara yang ditonton oleh publik, apalagi ini mahasiswa hadir di sini menyaksikan. Ya, ada satu hal yang sebetulnya terlupa oleh Kompas ini, ya, kemudian mengamini bahwa setiap ada yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu sepertinya kemudian seperti mengamini Kompas TV seakan-akan menyatakan itu benar seperti itu dengan diam. Ijazah Pak Jokowi belum pernah terbukti palsu.